Kenapa orang Jepang bisa berumur di atas 100 tahun? Apa sebetulnya rahasia mereka? Pengen tahu? Saya juga pengen tahu. Oke, ini ada dua orang pengarang buku Ikigai. Ini bukunya nih, ya. Namanya Hector Gracia dan Frances Miralles. Mereka berdua kemudian pergi ke Jepang untuk cari tahu mengenai rahasia hidup bahagia dan umur panjangnya orang Jepang. Lalu kemudian mereka secara khusus pergi ke Pulau Okinawa. Di Pulau Okinawa ada 2.455 orang di setiap 100.000 penduduk yang usianya di atas 100 tahun. Ini secara global itu di atas rata-rata. Dan sesudah itu mereka secara khusus lagi pergi ke sebuah desa yang dikenal dengan Desa Umur Panjang, Village of Longevity. Namanya Desa Ogimi. Ini cerita lengkapnya. Sesampainya di Ogimi, mereka, Hector Gracia dan Frances Miralles ini disambut oleh dua orang. Yang pertama seorang laki-laki bernama Taira dan seorang wanita bernama Yuki. Kemudian Taira menjelaskan nih bahwa ternyata ciri khasnya orang Ogimi ini adalah mereka itu suka banget membantu. Mereka menawarkan diri untuk membantu satu sama lain. Sampai akhirnya pemerintah membuat penugasan buat mereka. Ini bagian dari hidupnya mereka. Dengan cara ini, semua orang merasa hidupnya berguna dan mereka menjadi bagian dari komunitas. Sesudah berbicara dengan Taira, kemudian mereka diundang makan di salah satu restoran di Ogimi. Nama restorannya Chiraumi. Yang nyetir, yang membawa mereka ke restoran Chiraumi ini adalah Yuki. Kamu tahu nggak umur Yuki berapa? Yuki umurnya 88 tahun. Dan waktu nyetirin mereka ke restoran ini, dia ditemani oleh satu orang yang berusia 99 tahun. Tapi Yuki nyetirnya masih oke banget dan kebut. Sampai si Hector Gracia dan si Miralles ini juga kaget juga lihat cara nyetirnya Yuki. Tapi safe banget gitu. Sampai akhirnya mereka sampai di restoran dan ngobrol-ngobrol di restoran itu. Sesudah makan, kemudian mereka diajak untuk pergi ke pusat komunitas. Di sanalah mereka ketemu dengan 20 orang warga Ogimi yang sedang berkumpul. Mereka sedang merayakan ulang tahun. Lalu dengan bangga mereka bilang gini, tahu nggak, di sini yang paling muda dari kita usianya berapa? 83 tahun yang paling muda, kata mereka gitu. Dan mereka sedang merayakan ulang tahun 3 orang. Yang pertama umurnya 99 tahun, yang kedua 94 tahun, dan yang ketiga seorang laki-laki berusia 89 tahun. Luar biasa banget komunitas ini ya. Setelah merayakan ulang tahun, baru si Hector Gracia dan Frances Miralles ini mulai melakukan wawancara di sebuah meja besar ya, sambil minum teh hijau. Ya, kebiasaan orang Jepang minum teh hijau. Nah, apa nih hasil wawancaranya? Apa sih yang membuat orang Jepang itu berusia panjang, khususnya warga Ogimi ini, yang usianya banyak sekali yang usianya di atas 100 tahun. Rahasia yang pertama, jangan khawatir. Jaga hatimu untuk tetap muda. Caranya, hindari kecemasan. Sering-sering pergi keluar rumah, ngobrol sama tetangga, ketawa-ketawa. Jadi menurut mereka adalah hidup bersenang-senang atau menikmati hidup itu yang paling utama. Mereka selalu mencoba untuk tidak membuat masalah. Yang kedua, tumbuhkan kebiasaan baik. Mereka biasa bangun pagi-pagi dan melakukan apa yang menjadi ikigai-nya mereka. Apa itu ikigai? Ikigai adalah hidup bahagia dengan menyibukkan diri. Jadi orang-orang ini tidak mengenal istilah pensiun. Gak kenal, karena mereka tidak pernah pensiun. Mereka selalu berusaha untuk menyibukkan diri melakukan hal-hal yang mereka sukai. Kalau di sana mereka tuh sukanya berkebun, menjahit, melukis, apa aja deh. Hal-hal yang membuat mereka looking forward untuk bangun pagi-pagi dan melakukan kegiatan-kegiatan itu. Dengan begitu, mereka merasa hidup mereka masih berguna, sehingga mereka tidak pernah berhenti untuk bekerja. Mereka tidak pernah berhenti memberi arti buat lingkungan di sekitar mereka. Yang ketiga, pelihara persahabatan setiap hari. Hobi utama mereka adalah kumpul-kumpul, berkumpul bersama keluarga, bersama teman, tetangga, itu hobinya mereka. Apa kegiatan yang biasa mereka lakukan bersama dengan orang-orang ini? Mereka ngobrol, lalu kemudian minum teh bersama-sama, terus abis itu mereka berdansa, mereka nyanyi-nyanyi sama-sama. Itu kegiatan-kegiatan yang buat mereka hidupnya menjadi menyenangkan. Yang keempat, hidup dengan tidak tergesa-gesa. Jangan hidup buru-buru,
Jadi lakukan satu hal di satu waktu, itu sarannya mereka. Lakukan dengan senang hati tanpa merasa terpaksa. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi, jalan-jalan menikmati pagi. Semua dilakukan sambil dinikmati, tidak tergesa-gesa. Yang kelima, selalu optimis. Ada salah satu orang yang diwawancara, dia bilang gini, umur saya 98 tahun, masih muda, masih banyak yang harus saya lakukan. 98 tahun loh, masih muda katanya. Karena dia optimis bahwa dia masih harus melakukan banyak hal di dunia ini selama dia hidup. Rahasia yang keenam, hati yang gembira. Menurut mereka, hal yang paling penting di Ogimi adalah selalu tertawa, selalu tersenyum, selalu saling menyapa. Itu menurut mereka yang merupakan hal yang paling penting. Yang ketujuh, makan sedikit. Biasanya mereka itu makannya bervariasi dengan porsi yang sedikit. Mereka nggak pernah makan berlebihan, karena kalau kita makannya berlebihan itu sebetulnya proses pencernaannya jadi sangat panjang. Nah, proses pencernaan yang panjang itu juga mempercepat oksidasi sel yang membuat orang jadi cepat tua. Di Ogimi mereka hanya makan 80% dari kapasitas perut mereka. Dari mana kita tahu kapasitasnya udah 80%? Jadi rumusnya mereka bilang gini, jadi kalau kita makan terus kita udah merasa cukup kenyang, tapi sebenarnya masih bisa sih makan sedikit lagi, situlah sebetulnya kita harus berhenti. Ini istilah yang mereka sebut sebagai hara hachibu. Jadi rahasianya untuk umur panjang adalah jangan khawatir, kemudian tumbuhkan kebiasaan baik, pelihara persahabatan, hati harus selalu gembira, kemudian selalu optimis, kemudian hidup itu jangan tergesa-gesa, dan makan yang sedikit, jangan terlalu berlebihan. Punya umur panjang itu baik kalau kita juga dapat berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Hidup ini harus bermanfaat, jangan jadi beban, harus jadi berkat.